Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu dan sana ambo yang dirahmati Allah SWT. Bersubuh awak balik di program mengulang-ulang kaji, lancar kaji diacok diulang. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah telah kembali memberikan nikmat kehidupan kepada kita semua. Lalu kita baca doa di pagi hari tadi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah kembali memberikan nikmat hidup itu kepada kita di pagi hari ini. Bapak Ibu, alhamdulillah beruntungnya orang-orang yang di pagi hari tadi ketika Allah mengundang mereka as-salatu khairum minan naum, mereka berkata sadaqta wa barorta. Lalu mereka bangun dari tidur mereka. Lalu mereka melangkahkan kaki mereka menuju rumah Allah untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Begitu banyak keutamaan-keutamaan bagi orang yang sholat subuhnya berjamaah di masjid. Bapak Ibu dan sana ambo dirahmati Allah SWT. Tadi malam ketika kita tidur, kata Nabi Muhammad SAW, setan mengikat kepala kita dengan 3 ikatan. Dan masing-masing si ikatan setan berkata, tidurlah yang nyenyak karena kamu punya malam yang panjang. Lalu ditiupkanlah angin yang lembut yang membuat kita terlelap dalam tidur kita. Maka kata Rasulullah SAW, orang-orang yang ketika di pagi hari bangun tidurnya, lalu dia langsung baca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusur. 1 ikatan setan lepas di kepalanya. Lalu setelah itu dia berwuduk, dan ketika berwuduk 2 ikatan setan yang diikat tadi malam itu lepas. Lalu dia melaksanakan sholat sunat, mungkin sholat sunat tahajud, sholat sunat witir. Langsung dia melangkah ke masjid berjamaah untuk sholat subuh. Maka 3 ikatan setan itu telah lepas di kepalanya. Lalu apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Thayyibatun nas, hatinya hidup, jiwanya bersemangat. Maka beruntung orang di pagi hari ini ketika 3 ikatan setan itu telah ia lepas, maka dia akan bergembira di hari ini. Hatinya akan hidup. Bayangkan kalau setiap hari kita thayyibatun nas, hati kita hidup, jiwa kita bersemangat, Masya Allah, kita tentu akan optimis menghadapi hari-hari kita ke depan insya Allah. Bapak Ibu dan sana ambo yang dirahmati Allah SWT, pekerjaan yang paling berat yang terasa sangat jauh hari ini oleh sebagian besar kaum muslimin adalah melangkahkan kaki ke masjid. Banyak orang-orang yang Allah berikan nikmat, otaknya cerdas, mampu mereka sekolah sampai ke perguruan tinggi yang ternama, bukan hanya dalam negeri ini saja, bahkan ke luar negeri, bahkan ke negeri-negeri Eropa. Mereka mampu melangkahkan kaki mereka untuk menuntut ilmu di universitas-universitas terbaik di muka bumi. Tapi sayang, bagi sebagian besar yang Allah titipkan otak yang cerdas tadi, pekerjaan yang paling berat bagi mereka, yang terasa sangat jauh bagi mereka adalah melangkahkan kaki ke rumah Allah, yaitu ke masjid. Banyak orang yang Allah titipkan nikmat berupa berlimpahnya harta kekayaan. Mampu mereka setiap pekannya, di akhir pekannya, mereka pergi ke tempat-tempat wisata yang sangat indah. Bahkan sampai ke luar negeri pun mereka mau menyisihkan uang mereka. Mampu mereka melangkahkan kaki mereka pergi ke tempat-tempat yang indah untuk pergi berliburan, bertamasya bersama keluarga mereka. Tapi sayang, banyak juga sebagian besar dari orang-orang yang Allah titipkan harta kekayaan yang banyak tadi, pekerjaan yang paling berat bagi mereka, yang terasa sangat jauh bagi mereka adalah melangkahkan kaki ke rumah Allah untuk berjamaah di masjid. Banyak anak-anak muda yang fisiknya sehat, mampu mereka mengangkat beban puluhan kilo, mampu mereka berlari main bola 90 menit, berlari dari ujung sana ke ujung sini, mampu mereka mendaki gunung-gunung yang tinggi. Tapi sayang, sebagian besar remaja Islam hari ini, pekerjaan terberat bagi mereka, pekerjaan yang sangat jauh bagi sebagian besar anak muda kita hari ini adalah melangkahkan kaki mereka ke masjid. Maka beruntung kita yang hari ini yang selalu terjaga sholat berjamaahnya di masjid. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, langkah kaki pertama saja kita dari rumah dengan langkah kaki kiri, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, itu sudah mampu mengalahkan seorang laki-laki yang jadi imam bagi istri dan anak-anaknya, padahal nggak ada uzur, nggak ada halangan bagi mereka untuk berjamaah ke masjid, tapi mereka tak mau berjamaah ke masjid. Maka langkah kaki pertama orang yang niat berjamaah ke masjid itu sudah mengalahkan
seorang laki-laki yang jadi imam walaupun bagi istri dan anak-anaknya. Begitu hebat fadilahnya. Langkah kaki pertama menambah satu kebaikan, langkah kaki kedua Allah hapus satu keburukan, langkah kaki ketiga Allah angkat derajatnya, langkah kaki keempatnya Allah jauhkan neraka jahanam sejauh-jauhnya dalam dirinya. Semakin banyak dia melangkahkan kaki menuju rumah Allah, semakin banyak keutamaan-keutamaan yang dia dapatkan. Lalu ketika masuk masjid, dia langkahkan kaki kanan, dia baca doa Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Maka langsung Allah perintahkan malaikatnya, wahai malaikat, langsung catat pahala solatnya. Belum dia solat, tapi pahala solatnya telah dicatat. 5 kali sehari semalam dia baca doa Allahumma ftahli abwaba rahmatik masuk masjid, maka dicatatlah 5 kali sehari semalam itu pahala solatnya. Padahal dia belum solat subuh, padahal belum solat zuhur, belum solat asar, maghrib, isya, tapi pahala solat itu telah dia dapatkan. Itu baru masuk masjid. Bahkan keluar masjid, Allahumma inna as'aluka min fadlik. Apa kata Allah? Hapus semua dosa-dosanya, tak tersisa. Masya Allah. Maka wajar orang solat 5 kali sehari semalam berjamaah di masjid, seperti mereka mandi 5 kali sehari semalam. Ketika mereka keluar masjid saja dengan kaki kiri, semua dosa tadi telah dihapuskan. Dosa terjadi antara subuh ke zuhur sudah dibersihkan di kala zuhur itu. Zuhur ke asar kalau ada dosa-dosa diampuni oleh Allah, dibersihkan. Asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh dalam keadaan bersih. 5 kali mereka mandi sehari semalam, maka akan bersih, tidak ada noda, tidak ada dosa. Begitu juga dengan orang menjaga solatnya di awal waktu dan berjamaah di masjid. Lalu ketika mereka berjamaah di masjid, Allah kali 27 derajat kelipatannya dibandingkan dia dengan solat sendirinya. Dan baru masuk masjid tadi ketika baca doa Allahumma ftahli abwaba rahmatik, apa dapat berikutnya? Malaikat langsung menyambut dengan doa Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Setiap detiknya sampai dia batal wuduknya, sampai dia keluar dari masjid, tak henti-hentinya Allah malaikat berdoa untuk dia, ampuni dia ya Allah, rahmati dia ya Allah. Doa-doa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita ini sampai kita menghembuskan nafas kita terakhir. Lalu ketika mereka berjamaah di masjid, kata ulama kita, kalaulah semua jamaah tak diterima pahala solatnya, hanya satu imam yang diterima, gara-gara satu imam yang diterima pahala solatnya, semua jamaah juga diterima pahala solatnya. Tapi kalau imam tak diterima pahala solatnya, ada lalainya dan ada kesalahan-kesalahannya ketika dia sholat, dan makmum juga semuanya nggak diterima pahala sholatnya, hanya satu orang saja, dan gara-gara satu orang itu imam, makmum, pahala sholatnya diterima. Tapi kalau imam, makmum tidak diterima pahala sholatnya, karena mereka berjamaah berkumpul di rumah Allah, maka semua mereka diterima pahala sholatnya. Itu kehebatan kalau kita berjamaah di masjid. Maka kita berprasangka buruk ke diri kita hari ini. Kalau saya sholat di rumah, entah diterima entah tidak sholat saya. Kenapa? Banyak gangguannya, televisi, musik, anak-anak. Tapi ketika kita di masjid, Masya Allah, ada garansi sholat kita diterima oleh Allah SWT. 40 hari berturut-turut kita sholat di awal waktu 5 kali sehari semalam, tak pernah ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Allah berikan lagi kemuliaan kepada mereka. Apa itu? Allah cabut sifat munafik dalam diri mereka. Lalu yang kedua, Allah jauhkan neraka jahanam sejauh-jauhnya dalam diri mereka. Masya Allah, itu kehebatan kalau kita berjamaah di masjid. Bapak Ibu dan sanak amu dirahmati Allah SWT. Kalau Bapak Ibu diundang oleh Gubernur Sumbar, Buya Mahildi Ansarullah, jam 5 sore nanti, dikatakan siapa yang datang, nanti kita temu ramah. Lalu setelah itu kita sholat maghrib, makan malam bersama, makan sore bersama, sholat maghrib bersama, lalu pulang akan dikasih kado, lalu dikasih uang 5 juta. Kira-kira Bapak Ibu dan sanak abu mau nggak kita memenuhi undangan Gubernur Sumbar itu? Saya yakin pasti mau. Jam berapa datangnya? Jam 6? Atau sebelum jam 5? Saya yakin jam 4 sore kita mungkin sudah siap-siap. Kita sudah mandi, sudah pakai pakaian yang rapi. Kenapa? Karena kita mau bertemu dengan Gubernur Sumbar. Kenapa? Karena kita pengen dapat kado dan uang 5 juta. Hari ini Allah mengundang kita 5 kali sehari semalam. Yang Allah tawarkan itu bukan uang 5 juta. Yang Allah tawarkan solusi dari kehidupan kita. Yang Allah tawarkan itu ketenangan di hati kita. Yang Allah tawarkan itu keindahan-keindahan di kampung akhirat kelak, surganya.
yang surga paling level paling rendah saja. Semua kenikmatan-kenikmatan yang ada di muka bumi ini semenjak diciptakan sampai hari kiamat, apapun kenikmatan-kenikmatan yang ada, emas, intan, berlian, pemandangan alamnya yang indah, semuanya dikali 10 itu diperuntukkan kepada orang yang mendapat surga dengan level paling rendah. Begitu indahnya surga itu, dan tawarannya buat kita ketika kita sholat berjamaah di masjid, Allah mengundang kita 5 kali sehari semalam. Balasannya surga yang begitu indah tadi. Di dunia juga Allah telah berikan balasan berupa ketenangan di hati kita, kesejukan di pikiran kita, solusi dari semua persoalan kehidupan kita. Masya Allah. Maka Bapak Ibu Nusana Ambo dirahmati Allah SWT, sholat berjamaah adalah perkara yang tak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Bahkan banyak kisah-kisah kita lihat ketika ada sahabat yang terlambat sholat berjamaah di masjid, seperti Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau terisak-isak di pintu masjid sampai basah jenggotnya seperti anak kecil kehilangan mainannya. Begitu mereka menyesalnya ketika mereka lalai berjamaah di masjid, ketika mereka lalai sholat di awal waktu dan tak dapat keutamaan berjamaah di masjid. Maka Amro kembali mengajak Bapak Ibu Nusana Amro, ayo kembali makmurkan rumah Allah. Begitu banyak keutamaan-keutamaan ketika kita sholat berjamaah di masjid. Mungkin demikian yang bisa kita berikan di pagi hari ini. Kalau Bapak Ibu Nusana Amro merasa video ini ada manfaatnya, like, share, subscribe, teruslah bagikan video ini. Semoga menjadi amal jahiliyah bagi Bapak Ibu dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.